Halo, nama saya Hasnadifa Emiliana dengan NIM 4112420049 dari Prodi Teknik Informatika, Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai paragraf untuk kebutuhan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ade Siti Haryanti, SPD MPD. Nah, pertama di sini ada pengertian paragraf. Jadi, apa sih paragraf itu? Nah, jadi paragraf itu adalah kumpulan kalimat yang membentuk satu ide pokok dan biasanya itu dia dimulai dari garis baru dalam penulisan dan bisa terdiri atas kalimat utama serta beberapa kalimat penjelas atau kalimat pendukungnya. Nah, untuk panjang paragraf ini dia bervariasi tergantung isi tulisan dan dia tuh bisa pendek ataupun panjang gitu. Nah, selanjutnya ada kegunaan paragraf. Nah, jadi paragraf itu berguna untuk memisahkan topik-topik berbeda dalam sebuah tulisan. Dia juga menyusun alur dalam penulisan ilmiah atau kreatif. Terus juga dia membantu penulis mengembangkan gagasannya gitu. Dan di sini juga ada jenis paragraf berdasarkan isi ya. Nah, jadi jenis paragraf berdasarkan isi itu bisa berupa narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Nah, jadi masing-masing dari itu tuh dia memiliki ciri-ciri dan tujuan yang berbeda dalam menyampaikan informasi. Nah, bedanya apa sih? Jadi, untuk narasi ini narasi itu menceritakan kejadian. Jadi dia ada tokoh, ada waktu, dan alur. Nah, kalau misalnya deskripsi, dia itu menggambarkan objek seolah nyata. Nah, untuk eksposisi, dia itu menjelaskan informasi atau wawasan. Nah, kalau untuk argumentasi, dia itu untuk menyampaikan pendapat dan alasan. Nah, yang terakhir ada persuasi. Untuk persuasi itu dia untuk mengajak atau membujuk pembaca gitu. Nah, yang selanjutnya di sini kita ada jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama ya. Jadi kalimat utama dalam paragraf itu tuh bisa terletak di awal, di akhir, di awal dan akhir sekaligus, ataupun dia bisa juga tersebar dalam paragraf. Nah, ini tuh bisa kita sebut dengan paragraf deduktif, induktif, campuran, ataupun informatif atau naratif. Nah, apa sih bedanya? Jadi bedanya itu adalah untuk deduktif. Deduktif itu dia kalimat utamanya berada di awal. Nah, sedangkan induktif dia itu kalimat utamanya ada di akhir. Nah, kalau misalnya campuran dia itu ada di awal dan akhir. Dan untuk yang naratif itu dia itu tersebar di seluruh paragraf. Nah, di sini saya akan membacakan contoh paragraf deduktif ya. Jadi, teknologi membawa banyak dampak positif dalam kehidupan manusia. Dengan teknologi, komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Pekerjaan pun dapat dilakukan dengan lebih praktis, bahkan dari jarak jauh. Selain itu, teknologi juga membantu dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Kemudahan-kemudahan ini menunjukkan betapa pentingnya peran teknologi di era modern. Nah, dari contoh paragraf deduktif yang tadi saya bacakan itu, penjelasannya adalah kalimat pertama adalah kalimat utama berisi ide pokok yang tadi yang itu teksnya di bold. Juga kalimat-kalimat selanjutnya itu adalah kalimat penjelas yang mendukung ide pokok tersebut. Nah, karena kalimat utama berada di awal paragraf, maka ini bisa disebut dengan paragraf deduktif. Di sini saya akan membacakan contoh paragraf induktif. Nah, banyak pelajar yang menggunakan waktu luangnya untuk bermain game hingga larut malam. Tidak sedikit juga yang mengabaikan tugas sekolah demi media sosial. Ada pula yang memilih bolos sekolah hanya untuk nongkrong di luar bersama teman. Kebiasaan-kebiasaan ini menunjukkan bahwa disiplin pelajar semakin menurun. Nah, jadi penjelasan dari contoh paragraf induktif yang tadi saya bacakan adalah kalimat-kalimat awal itu dia adalah kalimat penjelas berupa fakta atau contoh. Nah, sedangkan kalimat terakhir itu adalah kalimat utama atau kesimpulannya atau ide pokoknya.
Nah, karena kalimat utamanya itu terletak di akhir paragraf, maka contoh tadi itu bisa disebut dengan paragraf induktif. Di sini saya akan membacakan contoh paragraf campuran. Membaca memiliki banyak manfaat bagi perkembangan diri seseorang. Dengan membaca, wawasan dan pengetahuan akan bertambah. Selain itu, membaca juga dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan imajinatif. Oleh karena itu, membaca sangat penting untuk dilakukan secara rutin. Nah, jadi penjelasan dari contoh paragraf campuran yang barusan saya bacakan adalah kalimat pertama itu adalah kalimat utama atau ide pokok, lalu diikuti oleh kalimat penjelas yang mengembangkan ide tersebut, dan di kalimat terakhir itu mengulang atau menegaskan kembali ide pokoknya. Karena kalimat utama itu muncul di awal dan ditegaskan lagi di akhir, maka contoh yang tadi itu bisa disebut dengan paragraf campuran. Dan yang terakhir di sini saya akan membacakan contoh paragraf naratif atau informatif. Pagi itu, udara terasa sangat dingin di desa kecil tempat Ani tinggal. Ia bangun lebih awal dari biasanya karena harus membantu ibunya menyiapkan dagangan. Setelah sarapan sederhana, Ani berjalan kaki menuju pasar sambil membawa 2 keranjang penuh sayur mayur. Sepanjang perjalanan, ia menyapa para tetangga yang juga sedang bersiap menjalani hari. Meski lelah, Ani tetap tersenyum karena tahu semua usahanya demi masa depan yang lebih baik. Nah, penjelasan dari contoh paragraf yang tadi saya bacakan adalah paragraf ini kan menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa secara runtut. Ada tokoh yang bernama Ani, ada latar waktu atau tempat, serta ada juga alur kejadiannya. Nah, di sini tidak ada kalimat utama yang eksplisit, semuanya membangun cerita. Karena itu, ini disebut dengan paragraf naratif dan juga informatif jika ceritanya bersifat non-fiksi atau memberikan informasi faktual. Nah, selanjutnya di sini kita punya jenis paragraf berdasarkan tujuan. Jadi untuk jenis paragraf berdasarkan tujuan itu, paragraf itu kan juga dibagi menjadi 5 ya, yaitu ada narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi, sama kayak yang tadi sebelumnya yang jenis paragraf berdasarkan isi. Sebenarnya sama, cuman di sini itu bedanya adalah tujuannya. Nah, di sini aku akan ngasih tahu nih tujuannya tuh apa aja sih. Nah, jadi di jenis paragraf berdasarkan tujuan ini, yang pertama ada narasi. Narasi itu tujuannya untuk menceritakan. Nah, kalau misalnya deskripsi itu dia untuk menggambarkan, kalau eksposisi itu tujuannya untuk menjelaskan, dan argumentasi itu tujuannya untuk meyakinkan, dan persuasi itu tujuannya untuk mengajak. Jadi dia ini dibagi menjadi 5. Ada untuk menceritakan, menggambarkan, menjelaskan, meyakinkan, atau mengajak pembaca gitu. Selanjutnya di sini ada pola pengembangan paragraf ya. Jadi untuk pola pengembangan paragraf ini bisa dilakukan dengan berbagai pola, seperti dari umum ke khusus ataupun sebaliknya dari khusus ke umum. Dia juga bisa menggunakan pola sebab akibat, proses, perbandingan, ilustrasi, dan yang lainnya gitu. Tuh kan dia apa namanya? Ada definisi proses sebab akibat, ilustrasi perbandingan, analisis, terus juga klasifikasi, seleksi, titik pandang, dramatis, analogi, dan generalisasi. Nah, setelah itu kita yang terakhir punya unsur-unsur paragraf. Nah, untuk unsur-unsur paragraf ini, setiap paragraf itu terdiri dari ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Kadang juga bisa dilengkapi dengan opini atau fakta untuk memperkuat isi paragraf tersebut. Nah, jadi di sini yang aku tulis itu unsur-unsur paragraf yang pertama ada ide pokok atau gagasan utama seperti yang tadi aku bilang. Terus kalimat utama itu adalah kalimat yang membawa ide pokoknya gitu. Terus habis itu kalimat penjelas atau pendukung itu ya untuk mendukung kalimat utamanya. Ibaratnya dia untuk lebih menjelaskannya lagi gitu. Dan yang terakhir ada opini dan fakta. Nah, untuk opini dan fakta ini kita bisa disertakan untuk penguatan, untuk menguatkan kalimat-kalimat yang tadi tersebut. Nah,
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi dari saya membantu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.